Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan yang paling penting adalah keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang harus kalian ketahui setelah mengikuti SNBP tahun 2023. Apa saja? Langsung kita lihat poin-poinnya. Yang pertama terkait dengan status kelulusan. Nah, bagi kalian yang sudah dinyatakan lulus atau bagi kalian yang lulus nanti lewat jalur SNBP ini tentunya, maka harus langsung melakukan pendaftaran ulang. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena jika kalian sudah diterima melalui jalur SNBP namun tidak segera melakukan pendaftaran ulang, maka bisa berdampak buruk kepada sekolah kalian. Seperti itu. Apa dampaknya? Ya, yang biasa terjadi itu PTN tempat kita mendaftar tadi akan memblacklist atau memasukkan sekolah kita dalam daftar hitam. Maka otomatis ketika sekolah kita masuk dalam daftar hitam atau di blacklist oleh PTN tempat kita mendaftar tadi, maka adik-adik kita yang akan lulus belakangan tentu saja sudah tidak punya harapan untuk masuk pada PTN yang sama di mana tempat kita mendaftar ya. Maka dari itu segera melakukan pendaftaran ulang adalah pilihan yang sangat bijak bagi peserta yang dinyatakan lolos lewat jalur SNBP. Jangan ditunda-tunda lagi ya, jangan ditunggu-tunggu, jangan pula sampai diabaikan. Oke, yang kedua yang harus kalian ketahui adalah bahwasanya peserta SNBP tidak bisa ikut SNBT ya. Kok bisa? Ya memang bisa, karena ini sudah aturan yang berlaku. Nah, karena siswa yang telah dinyatakan lulus SNBP maka secara sistem akan ditolak untuk mendaftar SNBT ya. Kenapa? Karena ini terkait dengan kuota atau kursi pendidikan. Nah, bagi mereka yang sudah mengikuti jalur SNBP dan dinyatakan lolos, ya, maka mereka tidak berhak lagi untuk ikut SNBT karena mereka sudah punya kuotanya tersendiri. Ya, kalau mereka mengabaikan kesempatan ketika mereka masuk di jalur SNBP ini, maka itu dianggap satu tindakan yang menyia-nyiakan peluang. Jadi tidak dibenarkan dan tidak bisa diikutkan dalam proses seleksi SNBT, ya. Oleh karena itu, seperti yang saya ingatkan di video-video sebelumnya, memastikan jurusan yang dipilih saat mendaftar SNBP menjadi perhatian utama yang harus dilakukan sejak awal agar tidak menyesal di kemudian hari ya. Jadi, ketika kita mendaftar SNBP, harusnya persoalan jurusan apa yang harus didaftar, perguruan tinggi mana yang akan dituju itu harusnya sudah final ya. Nah, jangan sampai sudah mengikuti seleksi SNBP, sudah dinyatakan lulus, barulah berpikir, wah saya tidak cocok di sini. Itu rawan, berbahaya. Berbahayanya apa? Itu tadi, yang poin pertama tadi bahwa kalian tidak bisa lagi, sekolah kalian akan dimasukkan dalam daftar hitam atau di blacklist. Yang kedua, kalian sudah tidak bisa lagi ikut SNBT ya. Jadi banyak sekali konsekuensi atau dampak negatifnya. Kemudian yang ketiga yang harus kalian ketahui juga bahwasanya peserta SNBP tidak bisa ikut kedinasan ya. Kenapa? Ya karena memang bisa. Ya karena memang seleksi sekolah kedinasan itu mensyaratkan nilai UTBK. Nah, mereka yang mengikuti UTBK ini adalah yang sudah mendaftar pada jalur SNBT. Sementara mereka yang sudah dinyatakan lulus pada jalur SNBP tidak bisa lagi mengikuti SNBT, maka otomatis tidak bisa ikut jalur kedinasan. Jadi kalau misalnya kalian punya keinginan sejak awal, sudah punya keinginan untuk masuk atau mengikuti seleksi di jalur kedinasan, maka sejak awal harusnya tidak mengambil jalur SNBP ini, karena memang itu tadi, kedinasan mensyaratkan nilai UTBK. UTBK hanya bisa diikuti oleh mereka yang mendaftar jalur SNBT. Sementara jalur SNBT ini hanya bisa diikuti oleh mereka yang tidak mengikuti jalur SNBP ya. Jadi seperti itu alurnya.
Oke, yang keempat yang harus kalian ketahui bahwasanya peserta SNBP bisa ikut SPAN PTKIN ya. Ini jalurnya apa namanya, Kementerian Agama ya. Nah, jadi terkait dengan bolehnya kita mengikuti SPAN PTKIN ini berbarengan dengan SNBP juga tentunya harus dibarengi dengan keputusan yang bijak ya. Jadi kita harus bijak menentukan sikap ketika mengambil dua pilihan ini secara bersamaan. Meskipun dibisahkan, tapi harus bijak juga ketika kita memilih ini dalam waktu yang bersamaan ya. Jadi mempertimbangkannya secara matang sebelum memutuskan untuk mendaftar kedua-duanya sekaligus itu adalah langkah utama yang harus dilakukan ya. Jangan sampai terjadi misalnya kalian dinyatakan lolos kedua-duanya, maka otomatis kita harus mengambil salah satunya. Nah, ketika kita memilih salah satunya, maka tentu akan ada konsekuensi yang didapatkan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lolos kedua-duanya dan kita memilih SNBP misalnya, maka otomatis pihak SPAN PTKIN juga akan merasa dirugikan. Begitu pula sebaliknya, ketika kita memilih untuk mengambil SPAN PTKIN, maka pihak penyelenggara SNBP juga akan merasa dirugikan. Oleh karena itu, di sini yang perlu kita lakukan adalah sedapat mungkin kita mencari tahu informasi terkait prosedur yang bisa ditempuh untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Misalnya ketika kalian memutuskan untuk mengambil SNBP, maka pada saat kalian meninggalkan pilihan di SPAN PTKIN ini, kalian harus melalui prosedur-prosedur yang diperbolehkan ya, supaya konsekuensi seperti yang saya sebutkan pada poin pertama tadi, blacklist sekolah, itu tidak terjadi. Ya mungkin kita bisa bersurat atau mengajukan atau memasukkan surat pengunduran diri atau langkah-langkah lain lah yang sekiranya bisa ditempuh agar sekolah kita tidak di blacklist atau kita juga tidak di blacklist ketika bersolusa mungkin kita berinteraksi kembali dengan kampus yang kita tuju yang kita abaikan tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kelima yang harus kalian ketahui juga bahwasanya SNBP hanya bisa diikuti satu kali ya. Jadi siswa gap year tidak bisa lagi mengikuti SNBP. Jadi yang bisa mengikuti SNBP ini hanyalah siswa aktif pada tahun berjalan ya. Jadi jika kesempatan SNBP pada tahun berjalan tidak dimanfaatkan dengan baik, maka tidak ada lagi kesempatan untuk tahun selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian tahun ini tidak dinyatakan lolos, tidak lolos pada jalur SNBP, maka tahun depan otomatis tidak bisa lagi mengikuti jalur SNBP. Karena memang salah satu syarat utama siswa yang bisa mengikuti SNBP adalah mereka yang dinyatakan aktif pada tahun berjalan. Oke. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan sambil menunggu pendaftaran. Mudah-mudahan kalian diberikan kesuksesan karena pada akhirnya jangan perlu kita khawatirkan segala sesuatu yang ada karena semua yang kita impikan itu akan berbuah manis selama kita terus berusaha dan berdoa. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta.